Perkenalkan, saya adalah Bariputra Pratama dengan NIM 24115929. Bersama teman-teman saya, hari ini kami akan mempresentasikan materi tentang banker algorithm, atau dalam bahasa Indonesia disebut juga algoritma bankir. Topik ini termasuk ke dalam materi sistem operasi, khususnya tentang bagaimana komputer mengatur alokasi sumber daya agar sistem tidak mengalami deadlock atau kebuntuan proses. Nah, apa itu deadlock? Deadlock adalah kondisi di mana dua atau lebih proses saling menunggu sumber daya yang sedang dipakai oleh proses lain, sehingga semuanya tidak bisa lanjut dan sistem jadi stuck. Disinilah peran algoritma bankir. Algoritma ini bertugas untuk memantau dan mengatur proses yang meminta sumber daya seperti CPU, memori, atau printer. Sistem akan mengecek apakah permintaan tersebut aman untuk dijalankan atau justru berpotensi menyebabkan deadlock. Nah, tujuannya dari algoritma ini itu ada dua. Yang pertama menjaga sistem tetap dalam kondisi aman, artinya tidak terjadi kebuntuan. Dan yang kedua, menentukan apakah ada urutan aman atau safe sequence, yaitu urutan proses yang bisa dieksekusi sampai selesai tanpa konflik. Jadi secara umum, algoritma ini bertugas seperti manajer keuangan yang hati-hati, hanya memberikan sumber daya jika yakin semuanya akan tetap terkendali. Berikut ini adalah gambaran umum dari cara kerja algoritma bankir. Cara paling mudah untuk memahaminya adalah dengan analogi bank. Bayangkan ada seorang nasabah yang ingin meminjam uang. Sebelum memberikan pinjaman, bank akan melihat dulu apakah masih aman untuk menyetujui pinjaman tersebut. Artinya, bank masih punya cukup dana jika semua nasabah lainnya tiba-tiba juga ingin mencairkan pinjaman mereka. Kalau aman, pinjaman disetujui. Kalau tidak aman, maka ditunda dulu. Konsep ini persis digunakan dalam sistem operasi. Ketika sebuah proses meminta sumber daya tambahan, sistem tidak serta-merta memberikannya. Sistem akan mengecek dulu, kalau saya berikan sekarang apakah sistem masih aman, apakah proses lain tetap bisa selesai. Jika jawabannya iya, maka permintaan diberikan. Tapi jika tidak, maka ditolak atau ditunda. Inilah yang disebut pengecekan kondisi safe state atau unsafe state, yang akan kami jelaskan lebih detail nanti. Dengan cara kerja seperti ini, sistem operasi bisa tetap stabil dan tidak ada proses yang saling menunggu tanpa akhir. Di slide ini, kami akan menjelaskan lebih teknis mengenai cara kerja algoritma bankir. Ada 4 komponen utama yang digunakan untuk menentukan apakah sistem dalam keadaan aman atau tidak. Yang pertama, max atau maksimum. Ini adalah jumlah maksimum sumber daya yang dibutuhkan oleh proses selama hidupnya. Misalnya, program A bisa membutuhkan maksimal 2 printer dan 4 GB memori. Yang kedua, allocation. Nah, ini adalah jumlah sumber daya yang saat ini sudah diberikan kepada proses. Misalnya, saat ini program A sudah memakai 1 printer dan 2 GB memori. Yang ketiga, available. Nah, available ini adalah sumber daya yang belum dipakai oleh proses manapun dan masih tersedia untuk dialokasikan. Contohnya, sistem saat ini punya 3 printer dan 5 GB memori yang bebas. Nah, yang keempat, need. Nah, ini adalah sisa kebutuhan dari proses yang dihitung dari need, max, allocation. Jadi kalau maxnya 2 printer dan 4 GB memori, dan allocation-nya 1 printer dan 2 GB memori, maka need-nya adalah 1 printer dan 2 GB. Setiap kali ada proses meminta tambahan sumber daya, algoritma ini akan menghitung ulang semua komponen tersebut dan menentukan apakah sistem masih punya jalur aman atau safe sequence untuk semua proses agar bisa selesai. Kalau tidak ada jalur aman, artinya sistem bisa masuk ke kondisi unsafe state yang sangat berisiko menimbulkan deadlock. Karena itu, sistem akan menolak permintaan dan menunggu kondisi aman dulu. Jadi intinya, algoritma bankir ini menjaga agar proses tetap berjalan tanpa mengganggu proses lain, dan sistem operasi bisa tetap stabil dan bebas dari kebuntuan. Saya Muhammad Adi Maulana dengan NIM 24115975 akan menjelaskan tentang safe state. Safe state adalah kondisi di mana sistem dapat menjamin bahwa semua proses yang sedang berjalan dapat menyelesaikan eksekusinya tanpa menyebabkan deadlock atau kebuntuan. Dalam keadaan aman, sistem dapat mengalokasikan sumber daya ke proses-proses yang membutuhkan, tanpa menyebabkan situasi di mana proses saling menunggu dan tidak ada yang bisa melanjutkan. Ciri-ciri safe state yaitu tidak ada potensi deadlock jika sistem tetap berada di safe state.
Sistem dapat mengatur ulang alokasi sumber daya untuk mencegah deadlock. Biasanya diperiksa dengan Banker algorithm atau algoritma Banker yang memverifikasi apakah permintaan sumber daya baru akan menyebabkan sistem keluar dari safe state. Untuk prosesnya yaitu kita mempunyai total resource untuk A sebesar 10, B 4, dan C 7. Di sini juga kita memiliki alokasi dan max untuk proses 0 sampai 3. Untuk alokasi proses 0, yaitu kita memiliki ABC-nya 200, proses 1 302, P2 211, P3 002. Untuk max-nya proses 0 bisa kita memiliki 322, proses 1 902, proses 2 222, dan proses 3 433. Total alokasi yang kita miliki untuk A yaitu sebesar 7, B 1, dan C 5. Sekarang kita mencari available-nya dengan cara kita kurangkan total resource dengan total available yang ada. Untuk A kita mempunyai available sebesar 3, B kita memiliki 3, dan C memiliki 2. Jadi available yang ada yaitu 3, 3, 2. Sekarang kita perlu mencari need-nya. Untuk mencari need, kita bisa mengurangi max dengan allocation. Untuk need proses 0 kita miliki 122, proses 1 600, proses 2 011, dan proses 3 431. Sekarang menuju ke proses pengerjaannya. Available awal yang kita miliki adalah 332. Sekarang kita cek apakah dari proses-proses itu memiliki need yang lebih kecil daripada available-nya. Kita cek pada proses 0. Ternyata need dari proses 0 lebih kecil daripada available yang kita punya. Maka kita kerjakan untuk proses 0. Setelah dikerjakan, maka kita akan mengupdate available. Untuk mengupdate available-nya, kita tambahkan available yang sekarang dengan alokasi dari proses tersebut. Kita cek lagi pada proses 1. Rupanya, need dari proses 1 itu lebih besar daripada available yang kita punya. Maka kita skip dulu proses 1, dia akan masuk kembali ke antrian yang paling belakang dan tidak akan kita update available-nya untuk sekarang. Pada proses 2 dan proses 3 itu kurang lebih sama seperti proses 0. Need mereka lebih kecil daripada available yang kita punya, lalu kita update available-nya. Sekarang kita cek apakah proses 1 memiliki need yang lebih kecil daripada available yang kita punya. Rupanya benar, need dari proses 1 sekarang lebih kecil daripada available yang kita punya. Setelah dikerjakan, kita update available yang kita punya dengan cara tadi available plus alokasi dari proses tersebut. Sekarang, available yang kita punya adalah 10, 4, 7. Kita cek apakah sama dengan total resource yang kita punya di awal tadi. Untuk A 10, B 4, dan C 7. Rupanya sama available yang kita punya sekarang dan total resource yang ada sebelumnya itu nilainya sama. Maka safe state dari proses ini adalah P0, P2, P3, dan P1. Saya Kuniko Ahmad Zidan Muhid Bandari dengan NIM 24115945. Oke, yang terakhir ada unsafe state. Unsafe state adalah kondisi di mana sistem tidak dapat menjamin bahwa semua proses dapat diselesaikan tanpa terjadi deadlock, meskipun belum terjadi deadlock saat ini. Ciri-cirinya tersedia sumber daya tidak cukup untuk memenuhi permintaan minimal satu proses. Yang selanjutnya tidak ada urutan aman safe sequence untuk menyelesaikan semua proses. Selanjutnya, jika sistem tetap berjalan maka bisa masuk ke kondisi deadlock. Cara mencegah deadlock, algoritma Banker atau Banker's algorithm dibuat untuk mencegah deadlock dengan cara tidak mengizinkan sistem masuk ke unsafe state. Oke, di sini ada contoh proses unsafe state di mana sumber daya total printer itu ada 10, scanner 5, plotter 7. Hitung total lokasinya 2 tambah 1 tambah 3 tambah 1 7,
scanner 1 tambah 1 tambah 1 tambah 2 5, plotter 2 tambah 0 tambah 2 tambah 1 5, sumber daya tersisa 10 kurangin 7 dengan 3, scanner 5 kurang 5 dengan 0, plotter 7 dikurangin 5 ada 2. Oke, variabel awalnya 3, 0 dan 2. Proses 0 membutuhkan satu sama 0, itu tidak bisa karena scanner 0 kurang dari 1, nantinya dia juga tidak bisa, dan seterusnya. Oke, hanya itu dari kami, kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.